Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi minggu kedua di mata kuliah analisis biaya adalah proses pencatatan. Pencatatan apa, Bu? Jelas pencatatan keuangan, bukan pencatatan buku harian diary gitu kan. Kita mencatat keuangan. Ini tujuannya materi week kedua ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan laporan keuangan serta tahapan dalam menyusun laporan keuangan. Lalu mahasiswa memahami jenis-jenis laporan keuangan, memahami prinsip dan tahapan dalam menyusun laporan keuangan, dan mampu melakukan pencatatan transaksi dalam jurnal. Nah, yang pertama ada namanya akun. Dalam jurnal itu ada yang namanya akun. Apa itu akun? Akun adalah catatan akuntansi tersendiri dari kenaikan dan penurunan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik usaha. Ada juga namanya T-account atau akun T, yaitu cara penyingkatan standar dalam akuntansi untuk memperjelas pengaruh transaksi pada masing-masing akun. Misal ada akun aset, akun liabilitas, akun banyaklah jenis-jenis akun. Nah, ini bentuk dasar akun T-account. Pada dasarnya dibagi dua. Kanan itu kredit atau pemasukan, kiri itu adalah debit atau pengeluaran. Jadi jangan kebalik ya, debit sama kredit. Jangan dibayangkan itu adalah kartu debit dan kartu kredit. Beda. Gitu. Kesamaan antara debit dan kredit menjadi dasar sistem pembukuan. Ini ya kalau biasanya anak akuntansi atau anak ekonomi kalau kita lagi belajar laporan keuangan dan buku besar atau jurnal, kanan sama kiri ruasnya harus sama. Kalau kanan totalnya 50 juta, kiri juga totalnya harus 50 juta. Jangan sampai kanannya 40 juta, kirinya 35 juta. Enggak gitu konsepnya. Ini bukan bicara laporan laba rugi, tapi ini bicara tentang keseimbangan cash flow. Jadi yang kanan, akun-akun kredit harus sama nilainya dengan akun-akun kiri atau akun debit. Kalau nggak sama gimana, Bu? Ya dicari, pokoknya harus sama. Ya itu susahnya akuntansi memang. Nah ini ya, contoh-contoh dari debit adalah kenaikan aset, penurunan kewajiban, menurunkan modal pemilik, menurunkan pendapatan, ya karena kan kita keluar-keluar duit ya. Menaikkan beban, menaikkan penarikan oleh pemilik. Kalau kredit, itu penurunan aset, tapi penambahan jumlah cash. Kenaikan kewajiban, menaikkan modal pemilik, menaikkan pendapatan, menurunkan beban, dan menurunkan penarikan oleh pemilik. Jadi ketika kenaikan aset di debit naik, kita beli barang, kita beli perlengkapan, atau kita beli peralatan. Kreditnya pasti turun, tapi debitnya pasti naik. Kayak gitu. Tapi ya, harus diseimbangkan. Nah ini ya, kalau kita bicara aset, maka debitnya plus, kreditnya minus. Liabilitas, debitnya minus, kreditnya plus. Ekuitas atau pemodalan, kreditnya yang nambah, debitnya berkurang. Pendapatan, piutang, beda ya, ada hutang, ada piutang. Kalau hutang itu kita hutang ke orang, itu menaikkan debit, tapi mengurangi kredit. Kalau piutang, orang yang hutang ke kita, itu menaikkan kredit, mengurangi debit. Jadi beda ya antara hutang dan piutang. Tuh. Ini di sini ada link cara membuat jurnal umum, bisa dibuka, bisa dipelajari lebih lengkap di sana. Bagaimana cara membuat jurnal umum. Langkah-langkah dalam proses pencatatan, pertama, kita pisah-pisahkan dulu transaksinya. Jadi ibarat kita punya setumpuk, setumpuk nota, kita pisahkan dulu nota-notanya. Mana yang masuk aset, mana yang masuk liabilitas, mana yang masuk ekuitas, dipisah-pisahkan. Lalu kita masukkan transaksinya ke jurnal kita, jurnal umum atau buku besar. Lalu kita
kelompokkan mana yang aset, mana yang ini di dalam jurnal, dan jangan lupa diseimbangkan antara debit dan kreditnya. Pada jurnal, transaksi-transaksi pada awalnya dicatat secara kronologis, jadi benar-benar ada urutan waktunya. Kolom waktunya itu ada, tanggal berapa. Jangan sampai tanggalnya mencelat-mencelat. Kalau kalian contoh jurnal, laporan keuangan, kalian punya buku tabungan kan? Kalau kita buka rekening kan ada buku tabungan. Nah, kalian bisa lihat di buku tabungan itu ada debit, ada kredit, dan ada tanggalnya. Gitu. Dan selalu kronologis. Nggak mungkin tanggalnya mencelat, maju mundur. Nggak, pasti semuanya urut. Jurnal disebut dengan buku pencatatan awal. Perusahaan dapat menggunakan berbagai jenis jurnal. Tapi paling umum pasti ada jurnal umum atau buku besar. Jurnal umum memiliki tempat untuk mencantumkan tanggal, nama akun, uraiannya, dan 2 kolom kredit dan kolom debit gitu. Kegunaan jurnal mengungkapkan pengaruh lengkap suatu transaksi pada suatu tempat. Jadi ketika kita buka jurnal, kita tahu di tanggal-tanggal itu tuh ada transaksi apa aja. Ketika ada transaksi yang nyeleneh dan diaudit di kemudian hari, kita tinggal buka jurnal umum tadi, kita tahu transaksi apa. Menyediakan catatan transaksi yang kronologis, membantu mencegah atau mengetahui adanya kesalahan karena jumlah debit dan kredit untuk setiap ayat pada jurnal atau nomor jurnal dapat dengan mudah dibandingkan. Ini contoh jurnalnya ya. Ini ada tanggalnya, ini akunnya apa, aset kah, liabilitas kah, apa, uraiannya, misal aset, beli tanah. Ini referensinya, debitnya berapa, kreditnya berapa. Ini contohnya, Momo memutuskan membuka usaha jasa pemrograman komputer pada awal bulan September 2011. Dia investasi uang tunai $15.000. Lalu dia beli peralatan komputer secara tunai $7.000. Nah ini ya, pada tanggal 1 September 2011, akunnya namanya kas, uraiannya adalah modal, investasi kas oleh pemilik bisnis, debitnya $15.000, kreditnya $15.000 juga. Peralatan komputer 7.000, di sini juga dicatat sebagai 7.000. Kasnya berkurang 7.000, tapi debitnya bertambah 7.000. Dibutuhkan 3 atau lebih dari 2 akun dalam penjurnalannya. Ada namanya ayat jurnal gabungan atau compound entry. Contohnya, pada tanggal 1 Oktober, Mokolita, punyanya Momo tadi, membeli truk pengiriman seharga 14.000 dengan bayarnya 8.000 tunai alias DP dulu 8.000, sisanya kredit. Nah, ini bentuk pencatatannya. Peralatan pengirimannya debitnya 14.000, kasnya 8.000, cashnya, DP-nya, ini utang usahanya 6.000. Kalau di total berapa kan tetap 14.000. Lalu pada awal bulan Oktober, Momo menginvestasikan kas, dia naruh uang lagi ke kas $10.000. Oh, sorry. Tadi perusahaan baru lagi, Momo bikin perusahaan agensi dengan menginvestasikan $10.000. Nah, ini ada beberapa tanggal-tanggal transaksi. 1 Oktober dia beli peralatan kantor dengan harga $5.000, lalu pakai wesel berjangka waktu 3 bulan, bunganya 12%. Lalu menerima uang muka sebesar $1.200 dari Bora, seorang klien, untuk jasa yang diharapkan akan selesai 31 Desember. 3 Oktober sewa kantor, $900 dibayar secara tunai. 4 Oktober ini
transaksi-transaksinya bisa kalian lihat sendiri nanti waktu buka PPT. Lalu ini dituliskan jurnal-jurnalnya pada transaksi bulan Oktober. Seperti ini. Jadi pada tanggal 1 Oktober, Momo menanamkan cash atau investasi 10.000. Ini referensinya, ini setiap perusahaan beda-beda ya, nomor referensinya ini. Lalu peralatan kantor, wesel bayar 5.000, kreditnya juga 5.000, tapi dia berjangka waktu. Apa ya istilahnya, kartu kredit jangka waktu 3 bulan, bunganya 12%, kurang lebih kayak gitu. Lalu pendapatan 1.200, beban sewa, asuransi dibayar di muka, dan seterusnya. Membeli persediaan. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh pembuatan jurnal umum. Ini referensinya memang beda-beda sih, setiap perusahaan. Ini bisa kalian lihat contoh lainnya itu di buku tabungan itu loh. Nah, materinya itu aja. Lebih lengkapnya tadi ada link cara membuat jurnal. Kalian bisa buka link itu dan pelajari di situ. Di sini ada salon Nona Meli dan bengkel motor Andi. Kalian bikin jurnalnya, dikerjakan sendiri-sendiri. Tulis tangan pada folio bergaris yang rapi. Terus kalian scan dalam format PDF lalu dikumpulkan di e-learning. Ini transaksi dari salon Nona Meli dan ini transaksi untuk bengkel Andi. Bisa kalian buat jurnalnya. Kurang lebih itu materinya itu aja. Kalian bisa pelajari mandiri. Minggu depan kita bahas lagi, termasuk bagaimana pembuatan jurnal untuk Nona Meli dan bengkel Andi. Tapi tetap dikerjain dulu ya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, minggu ini harus online. Minggu depan kita bisa offline lagi. Terima kasih.